Selamat bertemu kembali kepada jemaat Tuhan semua. Terima kasih buat kita semua yang terus setia dan bersemangat untuk menyertai ibadah online kita di channel YouTube SIP Nilai. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan biar dia terus menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan bagi berkat-Mu ya Tuhan ke dalam kehidupan kami ya Bapa, dan buat kesempatan kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Walaupun tidak secara fizikal ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak ada batasnya ya Bapa. Bapa, bagi ibadah online kami nanti ya Tuhan, Kau berkatilah present worship kami juga Tuhan, kerana kami percaya Tuhan nama-Mu layak dimuliakan dan dipuji ya Bapa. Bapa, Kau berkati juga anak-Mu yang akan menyampaikan firman Kau sebentar nanti ya Tuhan. Kau bukalah telinga mata rohani kami ya Bapa untuk terus setia dan mendengar firman Kau ya Tuhan, agar kami terus mengenal Engkau ya Tuhan, dan Engkau akan menjadi panduan kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau juga Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan, agar mereka terus setia dalam melayani Engkau ya Tuhan, dan tidak akan kenal apa arti lelah ya Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Shalom dan selamat pagi
untuk anak-anak Tuhan di ISIB Nilai. Pada pagi hari ini saya bersama-sama dengan Anda, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan ISIB Nilai karena memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan lewat online ini. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita memulakan firman Tuhan ini dengan melihat petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Ya, Yeskiel 36 ayat 26. Dikatakan di sana, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pembacaan ini Allah berjanji memulihkan Israel secara jasmania dan juga rohania. Ya, pemulihan mencakup pemberian hati baru dan menaruh Roh Kudusnya di dalam diri supaya menaati kebenaran firman Allah. Nah, pagi hari ini saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, sebelum kita meneruskannya, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus memberikan kita hati yang tenang dan memiliki fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami untuk melewati waktu-waktu yang kami sudah alami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ini karena Tuhan menyatakan kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin, baik hamba-Mu yang Kau sudah percayakan untuk menemani anak-anak di ISIB Nilai ini. Engkau yang memberikan saya hikmat, baik kata-kata supaya mudah dimengerti. Begitupun anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka juga diberi kemampuan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan punya fokus untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan tempat dan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya. Dalam dan atas nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pagi hari ini saya mau membicarakan satu tema yang sangat perlu di dalam hidup kita sebagai orang percaya di awal tahun ini. Tema yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini adalah langkah pertama di tahun baru. Ya, langkah pertama di tahun baru. Seperti yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan di Yeskiel 36 ayat 26 tadi, dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pastinya ya, tahun ini kita pasti rindu ya melihat janji-janji Tuhan digenapi, jawaban-jawaban doa dipenuhi, masalah-masalah dapat diselesaikan, dan juga segala harapan diberikan Tuhan. Ya, maka itu saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, dalam mencapai harapan, dalam mencapai hati yang baru, dan juga menjauhkan tubuh dari yang tidak baik, maka kita perlu melakukan
3 perkara yang saya ingin sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Ya, Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa yang ingin kita lakukan, ya, di dalam melakukan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan Kolose 3 ayat yang 17 ini. Yang pertama adalah melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ya. Nah, yang kedua adalah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus serta memohon berkat atasnya, ya, untuk kegiatan itu. Yohanes 14 ayat 13, ya. Kemudian dilakukan dengan mengucap syukur kepada Allah. Dan 4, tindakan bersifat iman Kristen, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, ya. Kemudian untuk melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus itu, kita perlu menyadari supaya tidak melemahkan keyakinan orang lain, ya, dan tidak melemahkan harapan kerohanian firman Allah dan doa sesuai dengan Lukas pasal 8 ayat 14, ya. Tidak melemahkan atau menghalangi kesaksian bagi Kristus. Matius 5:13-16. Jadi kalau tidak melemahkan atau menghalangi itu, maka perlu di dalam harapan kita, di dalam tujuan hidup kita di tahun ini, diawali tahun ini dengan melakukan, mengkabarkan atau mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 atau sampai ayat 16, ya, kita dibagi tahu oleh penulis Mazmur ini bahwa apabila seseorang percaya itu hatinya, ya, mengenal Tuhan dan berseru, maka, ya, maka tindakan Allah adalah menjawab, menyertai dan melepaskan dan memuliakannya. Dan juga dikatakan bahwa panjang umur dan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini yang dua perkara ini yang perlu dilakukan di dalam melangkah, ya, untuk memulakan langkah yang pertama, ya, melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, hatinya itu mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dan berseru kepadanya, maka firman Tuhan menjawab, memberitahu kepada kita bahwa Dia akan menyertai, Dia akan melepaskan dan memuliakan. Dan juga Dia akan memberikan kita umur panjang, bukannyangkan, dan kita diberi keselamatan, ya. Saudara dan saudari
Itu yang perlu kita lakukan di dalam melangkah untuk langkah yang pertama ini, ya, melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang kedua yang saya ingin kongsikan kepada kita adalah belajar dari pengalaman, ya, belajar dari pengalaman yang lalu atau bagaimana, ya. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa aku tertindas, itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan situasi yang sedang melanda di negara kita pada saat ini, ya, dari tahun yang lepas sampai dan masih ada di tahun yang dimulai dengan tahun ini, situasi yang sama sedang ada di dalam kita sedang digugat, ya, ditindas oleh suasana yang mengancam kita. Kita dilakukan dengan situasi yang baru, yang orang katakan norma baru, ya. Tetapi pemazmur katakan bahwa ketika dia mengalami atau ditindas, itu baik bagi dia, supaya dia dapat belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, kita sudah diingatkan, ya, di dalam bagian yang kedua ini untuk mari kita teruskan lagi. Dalam Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah ini disebut sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala keperluan. Ya. Jadi ini kata firman Tuhan kepada kita yang sedang memulakan hidup kita, memulakan langkah pertama kita untuk mengharungi tahun yang pertama ke-21 ini, di bulan yang pertama ini. Mari kita mulakan langkah ini, ya, dengan melihat kebenaran firman Tuhan, ya, melihat kebenaran firman Tuhan, baik yang dari pengalaman-pengalaman yang lalu yang kita sedang lakukan, ya, tanpa rasa bosan, ya. Saudara dan saudari, pemazmur ini juga mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman Tuhan yang kita sedang pelajari, yang sedang kita baca, yang sedang kita renungkan. Ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam diri kita. Itu yang sedang berlaku di dalam yang akan berlaku atau yang sedang berlaku di dalam hidup kita, ya. Bahwa firman Allah itu sedang, ya, membantu kita, ya, menghibur kita, melindungi kita dari harta, ya, dan sebagainya. Mari saudara dan saudari, kita mengambil iktibar bahwa apa yang Tuhan sedang
lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya, walaupun pada saat setengah orang itu sangat sukar, karena seperti yang dikatakan di dalam pemazmur ini bahwa dia sepertinya tertindas, ya. Tetapi dia mengakui bahwa walaupun situasi itu seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, tapi dia mengatakan bahwa itu baik untuk dia. Nah, mari kita melewati suasana norma baru ini dengan keadaan yang pengakuan seperti pemazmur katakan bahwa biarpun dia tertindas, tetapi dia belajar tetap mempunyai, dia dapat melakukan, menerima itu dengan kebaikan-kebaikan, dan dia dapat belajar daripada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin kongsikan kepada kita di dalam bahagian ini adalah iman disertai perbuatan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2021, bulan yang pertama ini, mari kita mulai menatap langkah pertama kita dengan mengimani Tuhan kita dengan perbuatan kita. Ya. Karena demikianlah yang dikatakan oleh firman, seperti yang dikatakan oleh Yakobus, ya, Rasul Yakobus di pasal yang kedua ayat 17 ini, ya. Iman disertai dengan perbuatan. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Nah, iman, berbicara dengan iman, ya, iman itu adalah iman sejati yang menyelamatkan, adalah tindakan saleh dan pengabdian kepada Yesus Kristus. Perbuatan tanpa iman adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman sejati menyatakan ketaatan kepada Allah dan perbuatan balas kasihannya terhadap yang memerlukan. Itu iman sejati. Ya. Mengapa saya katakan perlu iman sejati untuk memulakan langkah pertama? Ini adalah karena ada ramai orang yang beranggapan memiliki iman. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan iman yang benar, iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi kalau ada perbuatan dan tidak mempunyai iman, itu juga mati, kata Rasul Yakobus. Nah, maka itu saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, iman sejati menyatakan ketaatan kepada Allah dan perbuatan balas kasihan terhadap yang memerlukan. Ya, yang memerlukan. Nah, yang kedua di dalam bagian yang ketiga ini adalah Yakobus mengarahkan agar, ya, ajaran ini kepada gereja yang mengaku beriman kepada Kristus dan pendamaian oleh darahnya dengan percaya bahwa pengakuan itu saja sudah cukup untuk keselamatan. Ya, pengakuan, ya, iman yang disertai pengakuan. Itu Rasul Yakobus katakan mendatangkan keselamatan.
Satu-satunya jenis iman yang menyelamatkan ialah iman yang bekerja oleh kasih. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6, ya, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, saya membaca di dalam terjemahan versi Berneo, ya. Karena dalam Kristus Yesus sama ada bersunat ataupun tidak, tiada artinya, melainkan iman bekerja melalui kasih. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa bukan karena tanda sunat, tetapi iman dengan kasih. Ya, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan. Mari kita teruskan. Yang ketiga, di dalam bagian yang ketiga ini, jangan beranggapan memelihara iman yang hidup hanya dengan usaha sendiri. Kasih karunia Allah, Roh Kudus yang mendiami dan syafaat Kristus bekerja di dalam kehidupan untuk memampukan kita menanggapi Allah yang bertolak dari iman dan kepimpinan. Ya. Jadi iman kita itu melalui kasih karunia Allah yang sekarang ini kita ini dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Untuk memampukan kita menanggapi kasih Kristus. Nah, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan. Nah, keyakinan iman dan kehidupan doa harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Keyakinan iman dan kehidupan doa harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mendatangkan usaha yang sia-sia. Ya. Barang yang sudah tidak berfungsi itu tidak ada artinya. Tetapi iman disertai dengan perbuatan akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi iman yang disertai dengan kasih, kata Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan di Galatia, itu menghasilkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Mari saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melangkah. Mari kita melangkah dengan iman disertai dengan perbuatan yang kita perlu ada. Ya. Nah, saudara dan saudari di dalam nama Tuhan, situasi sekarang ini sangat menakutkan. Ada ramai orang yang ketakutan, merasa takut, ditakuti dengan situasi sekarang ini. Nah, mari kita melepaskan ketakutan. Nah, saudara, ketakutan menghalangi kita untuk dapat melangkah dengan iman. Ya. Banyak perkara yang kita tidak dapat lakukan dengan perkataan ini, dengan ketakutan ini. Ya. Ketika kita menyingkirkan segala ketakutan dan mulai melangkah dengan iman, maka kita akan
melihat hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi untuk dapat melakukan sesuatu itu kita perlu menyingkirkan ketakutan kita untuk dapat melangkah dengan iman. Ya. Supaya kita dapat melihat hasil yang biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, ketika kita takut untuk melangkah atau berbuat sesuatu, maka kita telah kehilangan kesempatan untuk berhasil. Takut itu membuat kita kehilangan kesempatan untuk berhasil. Mungkin juga ketika kita melangkah, kita akan menemui kegagalan. Pasti ada di dalam pikiran kita. Nah, saya mengambil satu situasi yang sama yang pernah berlaku di dalam Perjanjian Lama. Ketika terjadi kelaparan di Kanaan, Allah berbicara kepada Abraham untuk pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Tetapi Abraham memiliki ketakutan. Dia berpikir bahwa karena istrinya itu cantik, maka pikirannya dikaburi dengan ketakutan, pasti orang akan membunuhnya. Ya. Nah, ketakutan. Nah, sehingga dia rela, ya, Abraham rela mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk situasi ini dan akibatnya, ya. Dia mengatakan bahwa istrinya itu adiknya, dan walaupun dalam keadaan letaran, ya, keturunan itu sememangnya ada kaitan dengan kekeluargaan, tetapi Sarah itu sudah menjadi istrinya. Tetapi dia katakan itu adiknya, sehingga diambil. Nah, apa yang terjadi? Ya, mengapa? Karena dia takut, ancaman kegagalan. Ya, ancaman kegagalan yang saya maksudkan di sini adalah ketakutan. Nah, takut melangkah karena takut gagal. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, tetapi kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidak mulai untuk melangkah. Jadi apabila kita mendiamkan diri untuk tidak berbuat sesuatu, kita juga tidak menemukan apa yang harus kita lakukan. Karena kita hanya mendiamkan diri, tidak mau melangkah karena takut gagal, karena wujudnya ketakutan. Nah, maka itu saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, mari, ya, saya mengajak kita untuk berani berbuat sesuatu akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ya, tapi perlu ada keberanian. Karena keberanian berbuat sesuatu akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dilakukan berkali-kali dengan tekun akan membuat kita menjadi mahir. Sehingga presentasi kita, ya, keberhasilan akan menjadi semakin besar. Semakin kerap kita, semakin berani kita melakukan, semakin berani kita untuk melangkah dan melangkah dengan iman, semakin kita mendatangkan keberhasilan di dalam hidup kita. Ya.
Semakin kita berani untuk melakukan sesuatu, semakin kita menjadi mahir, dan juga kita dapat memiliki keberhasilan yang semakin besar di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita juga. Jadi mari saudara dan saudari, kita mengambil iktibar untuk berani ya melakukan sesuatu. Nah, ditambah lagi dengan iman yang kita pegang teguh, maka mujizat demi mujizat akan menyertai langkah hidup kita yang dijalani. Iman itu mendatangkan mendatangkan mujizat demi mujizat ya, yang menyertai di dalam hidup kita yang kita lalu jalani ya. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, ketika kita mulai melangkah, berani melakukan sesuatu ya, dengan seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini, mulai menabur, maka itu akan terjadi ya, itu akan terjadi, dan kita akan dapat mengetahuinya mana yang baik dan mana yang tidak baik, daripada kita mendiamkan diri dan merasa ketakutan itu tidak mendatangkan hasil apa-apa. Nah, saudara dan saudari yang dikasih di dalam nama Yesus, sambutlah tahun baru dengan penuh keyakinan, karena Tuhan telah memberikan kita hati yang baru. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Belajarlah dengan pengalaman yang lalu dan melangkah dengan imanmu. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita pada tahun yang baru ini. Haleluya. Kita katakan amin. Ya. Dan untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketakunan, dan kepada ketakunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kesimpulannya, saudara, untuk melangkah, untuk memulakan langkah di tahun yang baru ini, mari kita dengan 3 perkara, yaitu melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus, belajarlah dari pengalaman yang lalu, dan melangkah dengan iman. Dan dalam masa yang sama, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita supaya
menambahkan penguasaan diri, menambahkan ketekunan, menambahkan kesalehan kasih. Dan apabila kita melakukan itu, Rasul Petrus mengatakan, ya, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, mari kita minta Tuhan yang memimpin kita untuk memulakan langkah pertama di tahun baru ini sesuai dengan kebenaran yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah online ini. Kebenaran firman-Mu sudah diungkapkan, sudah diterangkan, sudah disampaikan. Dan kami membiarkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah ada di dalam hidup setiap pribadi yang memberikan pengertian yang sempurna dari kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Kau sudah berikan. Terima kasih untuk kemampuan yang Kau sudah berikan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Dan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, membantu. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami, permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa, kita katakan amin. Baik, saudara dan saudari, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda dan juga fokus yang Anda sudah berikan. Terima kasih. Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. So, saat ini mari kita berfokus untuk mendengarkan info gereja kita. So, info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita, di mana kita akan teruskan lagi secara online di YouTube channel kita SIB Nilai. So, link akan dikongsikan di dalam grup WhatsApp keluarga besar SIB Nilai. So, di sana kita boleh klik link tersebut untuk join untuk beribadah bersama pada setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Okay? So, info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai persembahan dan persepuluhan kita. So, boleh rujuk dekat account number yang tertera di dalam di screen kita pada saat ini untuk membuat transaksi, dan sebarang pertanyaan boleh rujuk dengan Sis Rika. Dan info gereja kita yang ketiga pada minggu ini adalah mengenai ibadah doa kita. So, seperti yang kita sedia maklum, ibadah doa kita sebelum ini kita jalankan pada setiap hari Isnin. Namun kita sudah buat penukaran, kita akan ubah ke hari Rabu pada pukul 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Link persekutuan doa juga akan kita sharekan dalam grup keluarga besar. Kita boleh klik link tersebut. Okay? So, info gereja kita yang keempat pada minggu ini adalah mengenai pastor yang akan menggantikan Pastor Bong sebagai gembala kita di SIB Nilai. Seperti yang kita sedia maklum, Pastor Bong sudah kembali ke Sarawak dan beliau akan terus melayani di sana. Jadi, pastor yang akan menggantikan beliau adalah Pastor Billy. Dan Pastor Billy akan bergabung dengan kita ataupun join kita pada awal bulan Februari. Jadi, mari kita jemaat Tuhan terus mendukung Pastor Billy sebagai gembala baru kita untuk terus bertumbuh bersama di SIB Nilai. So, info gereja kita yang terakhir pada minggu ini adalah mengenai Health Conference. So, Health Conference ini dianjurkan oleh pelayanan wanita SIB Pusat. Jadi, Health Conference ini khusus untuk kita wanita-wanita yang sudah berkahwin ataupun masih bujang. Jadi, saya mendorong kita semua jemaat di SIB Nilai, mari kita
join bersama mendaftar untuk Her Conference ini. Her Conference ini adalah secara percuma, okay? Dan Her Conference ini memiliki 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pada 30 Januari, sesi yang kedua adalah pada 6 Februari, dan sesi yang ketiga adalah pada 20 Februari dan pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Okay? So mari kita semua join Her Conference ini, karena saya percaya ada banyak topik-topik yang menarik yang boleh membantu kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, bagaimana menjadi wanita yang dikehendaki Tuhan, yang mempunyai inspirasi di dalam Tuhan dan memiliki tanggung jawab di dalam keluarga dan maupun di dalam pelayanan kita sebagai wanita. Jadi mari saya mendukung kita untuk bersama-sama join Her Conference ini, dan kita sama-sama pasti diberkati dengan pelayanan SMI Pusat ini. Jadi sekarang mari kita saksikan video daripada Her Conference ini. Rekan-rekan wanita yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan Wanita SIB Semenanjung akan mengadakan konferensi wanita pada bulan Januari dan bulan Februari ini. Konferensi ini diberi nama ataupun dipanggil Her Conference. Her adalah akronim bagi H, Heart Belongs to God, di mana hati kita kepunyaan Tuhan ataupun tertuju kepada Tuhan. E, Elegance Inside Out, keanggunan dan kecantikan luar dalam. R, responsible to family and ministry, di mana kita ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga kita, pelayanan dan kerjaya. Her Conference adalah konferensi yang julung kali akan diadakan secara online. Save the date, save the time. See you at Her Conference. Inviting all of you, married and singles, to join us at Her Conference. See you there. God bless you. Hai para wanita yang ada di rumah, mari kita ikut Her Conference. Banyak pelajaran yang menarik, pasti Anda tidak akan menyesal apabila Anda mengikutinya. Sangat menarik. Jangan lupa ya, Tuhan memberkati. Ya, bawa teman para wanita yang ada di gereja Anda, ya, sama-sama kita diberkati. Jangan risau bahwa setiap peserta yang mengikuti Her Conference ini tidak akan dikenakan apa-apa bayaran. Yang penting apabila tiba masanya, Anda boleh bertenang di posisi mengikuti setiap sisi dalam Her Conference dari awal hinggalah berakhir. Adakah Anda bersedia? Stay tune, kami akan update Anda dari masa ke semasa. Jumpa Anda di Her Conference. Mari semua persiapkan hati menerima berkat melalui Her Conference ini. Tuhan pasti memberkati. Harapan kita melalui Her Conference ini nanti, bila rekan-rekan wanita semua mendapat inspirasi, mendapat kekuatan, mendapat dorongan untuk mengalami perubahan demi perubahan melalui ibadah online konferensi dan juga bengkel-bengkel yang akan diadakan nanti. Maka oleh demikian rekan-rekan wanita yang dikasihi, ingat pelayanan wanita, ingat Her Conference. Maka jumpa Anda semua ketika ini nanti, bila semua kita sama-sama diberkati. Show me your glory.
sebarang pertanyaan mengenai Her Conference ini boleh rujuk kepada majlis gereja ataupun kepada saya sendiri. Okay? So, jangan lupa save tarikh tersebut dan join register bersama kerana ia adalah percuma. Sekali lagi saya ulang, secara percuma. Jadi kita tidak rugi untuk join sama-sama Her Conference ini. Okay? So, ibadah kita berakhir sampai di sini saja dan info gereja kita sudah berakhir sampai di sini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan walaupun secara online ya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat SAB Nilai dimanapun mereka berada Tuhan, baik pekerjaan mereka Bapa, studi, keuangan, kesehatan, semuanya Tuhan Kau memberkati, Kau menjaga ya Tuhan Yesus, Kau memenuhi setiap keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, Kau berkati minggu yang akan datang ini ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mendahului segala apa yang kami ingin lakukan ya Bapa di surga. Biarlah semua itu Tuhan yang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus, mulia nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Jadi kepada kita yang belum like and subscribe kita punya YouTube channel, silakan buat demikian supaya kita boleh dapatkan notification update yang terkini di dalam YouTube channel kita. Oke? Bye. Tuhan Yesus memberkati.